Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, uzikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'assaral muslimin wa jumratal mu'minin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada sikap yang terbaik sebagai hamba Allah yang bertauhid. Cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam pengajian majelis ilmu menyampaikan kepada para sahabat, nanti akan datang ahlul jannah, calon penghuni surga. Tak berapa lama ada seorang sahabat Ansar dengan wajah bekas wudu, lalu dia datang duduk untuk mengikuti pengajian. Hari yang berikutnya Rasulullah SAW menyatakan hal yang sama. Hai para sahabatku, insya Allah nanti beberapa saat akan datang calon penghuni surga ahlul jannah. Dengan beberapa saat kemudian pun datang seorang yang sama, sahabat Ansar bekas wajah wudunya, dia duduk ikut pengajian. Di hari yang ketiga Rasulullah mengatakan yang sama dan yang datang juga sama. Abdullah Amr bin As radhiyallahu anhu. Selesai pengajian lalu berjumpa dengan sahabat Ansor yang dikatakan calon penghuni surga. Lalu dengan ramahnya dia mengatakan, hai sahabatku, saya ingin menginap di rumahmu karena saya ada masalah dengan orang tua saya. Bolehkah? Tafadhol, silahkan. Tapi nginapnya 3 hari, silahkan. Diperbolehkanlah Abdullah Amr al-As untuk menginap di rumah sahabat Ansor tadi. Dia menginap 3 hari 3 malam. Lalu dia memperhatikan, dia mengintip apa yang dilakukannya, sehingga Rasul mengatakan dia adalah ahlul jannah, penduduk surga. Ternyata yang dilakukan biasa saja, seperti yang dia lakukan. Dia sholat, dia zikir, dia baca Al-Quran, dia wirid. Hal nggak ada yang istimewa, hal yang biasa saja. Lalu setelah 3 hari dia pamit, mohon maaf, saya pamit. Ya, 3 hari saya menginap. Mohon maaf juga saya berbohong. Saya tidak ada masalah dengan keluarga saya. Saya hanya ingin tahu kenapa Rasulullah mengatakan engkau dikatakan adalah calon penghuni surga ahlul jannah. Saya 3 hari mengintip melihat gerak-gerik kamu, antum ini kok sama aja dengan apa yang Rasul lakukan. Tapi Rasul mengatakan itu. Itulah yang membuat saya ingin tahu. Lalu ya wallah alam, mungkin itu
doa dari Rasulullah, kata sahabat Ansor tadi. Dia tidak menceritakan. Nah, ketika langkah mau pulang, barulah beliau, sini, kemari, saya akan menceritakan. Ini mungkin diantaranya. Rasulullah mengatakan, saya dikatakan calon penghuni surga, ahlul jannah, karena alhamdulillah talus bin nikmah. Saya selama hidup saya tidak pernah suuzon sama siapapun, buruk sangka. Tidak ada perasaan benci kepada siapapun. Tidak ada dengki iri hati kepada siapapun. Dan tidak ada waktu untuk membicarakan aib orang lain. Apa rahasianya? Oh, ini mungkin diantaranya penyebab antum dikatakan adalah penghuni surga, kata Rasulullah SAW. Apa maknanya dari kisah singkat ini? Ternyata yang menyebabkan seseorang itu masuk surga karena memiliki hati yang bersih, hati yang jernih. Sehingga Rasulullah SAW mengungkapkan ala inna fil jasad mudghah dalam hadis Nu'man bin Bashir. Ingatlah dalam setiap diri kita ada segumpal darah. Ija saluhat salut jasad kullu, apabila baik maka baiklah. Wa ija fasadat fasadat jasad kullu, apabila rusak rusaklah. Ala wal qalbu, dan itu adalah hati. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah mengungkapkan hal yang juga tentang masalah hati, pentingnya kita menjaga kebeningan hati ini. Innallaha, sungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat wajahmu, fisikmu, Allah tidak melihat hartamu, kedudukanmu. Yang Allah lihat adalah walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati dan amalmu. Itulah pentingnya menjaga hati. Sehingga Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin mengungkapkan hati itu raja. Prajuritnya adalah seluruh anggota tubuh kita. Ketika raja memerintahkan kebaikan, mata, telinga, mulut, tangan, kaki melakukan kebaikan. Ketika raja memerintahkan kemaksiatan, maka seluruh anggota tubuh ini melakukan kemaksiatan. Tangan, kaki, mulut, telinga, kemaluan, semuanya melakukan kemaksiatan. Karena raja memerintahkan itu. Diibaratkan hati itu seperti teko, mengeluarkan isi teko. Air, kalau airnya bening, maka keluarnya airnya bening. Kalau airnya kopi, isinya kopi. Kalau teko itu isinya teh, maka keluar pun air teh, susu. Apa maknanya? Hati itu gambaran seseorang itu baik dan buruknya dilihat dari hati. Sehingga dalam Al-Quran surah As-Su'ara ayat 88-89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari yang tidak bermanfaat harta yang kita miliki, keluarga yang kita miliki, penghargaan, pujian, jabatan, tidak ada manfaatnya kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Kapan itu? Ketika kiamat. Kapan itu? Ketika sakaratul maut. Kapan itu? Ketika di padang mahsyar, ketika di alam barzah. Enggak ada manfaatnya kecuali seorang hamba yang memiliki hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang bening. Karena itulah dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sukses orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Karena itulah pentingnya kita menjaga hati ini. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita diberikan oleh Allah karunia hati yang bersih? Kenali terlebih dahulu penyakit-penyakit hati. Di antara penyakit itu kita singkat dengan kalimat tengil. Pertama, takabur, sombong. Orang yang sombong tidak akan masuk surga, walaupun sekecil sombong itu. Sombong karena kaya, sombong karena jabatan, sombong karena ilmu, sombong karena fisik, sombong karena keturunan. Innallaha, sungguhnya Allah tidak mencintai, benci, murka kepada orang-orang yang sombong. Penyakit yang kedua, egois, tengil. E-nya adalah mementingkan diri sendiri. Egois itu mementingkan diri sendiri, merasa semuanya yang dilakukan ini benar, orang lain masa bodoh, cuek. Contoh sederhana, ketika kita membeli sound system di rumah,
Padahal tetangga kita sedang sakit gigi, kita nyetel sekencang-kencangnya. Nah, itu berarti egois, mementingkan diri sendiri. Tidak perlu dengan orang lain. Ketika saudara kita susah, kelaparan, saudara kita dizolimi di Gaza, di Palestina, kita nggak peduli, egois, mementingkan diri sendiri. Ini penyakit hati. Yang ketiga penyakit hati itu adalah yaitu norak. Norak. Apa maknanya? Mungkin secara ringkas norak itu ya, yang dia miliki itu dia ingin pamer. Innallaha, sungguhnya Allah ya sangat membenci perbuatan yang mubazir. Ya, kita punya kesempatan untuk memiliki mobil dari 10, padahal yang kita pakai hanya 1. Kita punya kesempatan punya pakaian ya ratusan pakaian, tapi yang dipakai cuma 1. Berlebih-lebihan, norak. Ya, berlebih-lebihan, mubazir. Ini juga dibenci dan ini penyakit hati. Ya, lalu yang berikutnya penyakit hati itu yang menyebabkan hati kita kotor, rusak adalah tengil, yaitu ghibah, gosip, membicarakan aib orang lain. Waktunya adalah nggak ada kesempatan kecuali dia menceritakan kekurangan aib orang lain, temannya, tetangganya, keluarganya, ya, pemimpinnya, terlalu begitu sibuknya menceritakan aib, padahal aibnya itu begitu banyak. Dan ini dikecam oleh Allah dalam surah Al-Hujurat seperti bangkai saudara sendiri. Kamu senang gak sih makan bangkai darah manusia? Dan itu penyakit ghibah. Yang kemudian iri hati, dengki, hasud. Penyakit SMS, senang melihat orang susah, melihat orang senang. Min syarri hasidin idza hasad. Kita selalu berlindung kepada Allah dari penyakit hasud dan orang-orang yang hasud dengki kepada kita. Ini penyakit hati yang menghancurkan kebaikan yang kita lakukan. Kita sholat, kita puasa, kita baca Quran, kita zikir, kita haji, kita umroh, kita sedekah, hancur seperti kayu kering terbakar oleh api. Sangat cepatnya penyakit hasud, iri hati, dengki. Tetangga beli motor baru, kita meriah. Tetangga beli mobil baru, memikirkan. Kita sakit, masuk ke rumah sakit. Jadi tidak senang melihat orang lain yang susah. Ya, senang melihat orang yang susah, susah melihat orang yang senang. SMS, penyakit hati, hasud, iri hati, dengki. Nah, biasanya penyakit ini selevel. Teman sekantor, ustadz dengan ustadz, politikus dengan politikus, ya, tetangga dengan tetangga, laki-laki dengan laki-laki. Itu penyakit itu. Karena itulah kita berlindung kepada Allah dari penyakit hasud, iri hati, dengki. Kemudian yang berikutnya adalah loba. Apa itu? Serakah, rakus. Ini penyakit yang menyebabkan koruptor begitu banyak di negeri kita. Karena serakah, rakus. Tidak mungkin korupsi itu dilakukan orang yang bodoh, orang yang miskin, pedagang sayur, buruh bangunan, gak mungkin. Itu dilakukan orang yang punya jabatan, punya harta, padahal banyak hartanya. Tapi kenapa dia serakah, rakus, toma? Ini kenapa Allah hancurkan yang namanya Korun, karena merasa harta itu miliknya, serakah dia, rakus dia, melupakan bahwa harta itu titipan. Harta kita itu cuma ada 3. Harta yang kita makan jadi kotoran, harta yang kita simpan jadi rebutan. Harta kita sebenarnya adalah harta yang kita infakkan, yang kita zakatkan, yang kita sedekahkan, yang kita wakafkan di jalan Allah. Itulah harta kita sebenarnya. Harta yang menemani kita di akhirat. Harta yang menyelamatkan kita dari siksa kubur. Harta yang menyelamatkan kita dari murka Allah. Harta itulah harta yang kita sebenarnya. Dan orang yang serakah tidak mungkin dia berzakat, berinfak, bersedekah, berwakaf, beramal jariah. Inilah penyakit hati di antaranya. Tengil, nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari penyakit hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah pada hari tidak berguna, tidak bermanfaat kecuali hamba Allah yang memiliki hati yang bersih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim
wa nafa'a bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.